Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Eh, Perkenalkan, saya Hugo Alejandro Ferreira dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 23. Ini adalah proyek agama saya. Pada proyek kali ini, saya akan membahas dengan tema besar yaitu hierarki dalam gereja Katolik. Nah, nanti saya akan bertanya kepada 3 orang narasumber mengenai hierarki dalam gereja Katolik. Saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Mari kita simak wawancaranya berikut ini. Oke, di sini udah ada teman saya, namanya silakan perkenalkan. Nama saya Gabriel. Nah, di sini saya mau menanyakan tentang materi bab peranan hierarki, tentang hierarki dalam gereja Katolik. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Kira-kira Anda bersedia nggak nih buat ditanya? Ya, saya bersedia. Oke, sekarang saya di sini bersama orang tua dari saya sendiri. Silakan perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Darius, orang tua dari Hugo Alejandro. Terima kasih. Nah, di sini aku ada beberapa pertanyaan nih buat ayah. Oke. Pertanyaannya itu mengenai tentang hierarki dalam gereja Katolik. Ini di sini aku punya 3 pertanyaan yang akan aku tanyain. Oke, halo semuanya. Di sini karena aku sudah bersama Pak Romo, monggo boleh perkenalan. Perkenalkan, nama saya Romo Metodius Darmuat, SCY. Saya bertugas di Paroki Santo Stefanus Ciranda dan juga di SMA Santo Antonius di Bidara Cina. Dan di sini saya sebagai pastor membantu untuk romo-romo yang ada di sini. Pertanyaan pertama tuh, tahu nggak sih urutan dalam hierarki dalam gereja Katolik? Jadi setahu saya urutan hierarki itu ada paus, uskup, imam, diakon, dan kaum awam. Oke, pertanyaan pertama, urutan hierarki dalam gereja Katolik tuh gimana sih, tahu? Urutannya dalam gereja Katolik yang pertama adalah paus, ya. Kedua uskup, yang ketiga pastor atau imam, dan yang keempat adalah diakon. Dan mungkin ada lagi yang secara itu awam. Oke. Terima kasih jawabannya. Oke, pertanyaan pertama itu urutan hierarki dalam gereja Katolik. Oke. Kalau urutan hierarki, kita mengenal dari yang tertinggi itu paus. Paus itu sebagai pemimpin gereja Katolik seluruh dunia, dan di bawah paus itu ada uskup. Dan kemudian di bawah uskup ada imam atau para romo. Dan kemudian di bawahnya itu ada yang namanya umat awam. Umat awam ini dibagi menjadi para religius, orang-orang yang menjalani hidup bakti, dan juga kita sebagai umat awam dalam artian umat yang biasa, orang yang memenuhi panggilan di dunianya. Dan oleh karena itu perlu diingat bahwa hierarki di sini tidak menurut siapa yang paling tinggi, siapa yang paling luhur, siapa yang paling baik, tidak. Tetapi hierarki di sini untuk menyatukan gereja itu sendiri. Bersama-sama membangun gereja lewat pembaptisan. Lewat pembaptisan itu kita punya martabat yang sama sebagai orang-orang Katolik. Maka tidak ada siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah, siapa yang lebih baik, siapa yang lebih luhur, begitu. Oke, terima kasih jawabannya. Pertanyaan kedua tuh, apa sih peranan hierarki dalam gereja Katolik? Jadi perannya itu untuk mengembalakan gereja sebagai umat Allah. Ya, oke, lanjut yang kedua. Peran hierarki dalam gereja Katolik tuh apa sih? Oke, perannya itu mereka dipanggil untuk melayani atau menghadirkan Kristus, ya, dalam bentuk tubuh dan darah
yang kelihatan, contohnya gereja, di dalam kegiatan gereja. Itu apa peran kaum hierarki dalam gereja Katolik? Nah, kalau perannya pertama-tama, kalau hierarki, kita bicara hierarki, perannya adalah bersama-sama menjaga iman dan moral Kristiani tentunya. Iman yang bagaimana, moral yang bagaimana, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa melihatnya lewat kitab suci, lewat ajaran-ajaran suci gereja, lewat hal-hal yang kita jumpai setiap hari, yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu tugas hierarki. Oleh karena itu, sebagai klerus tadi kan hierarki, paus, uskup, para romo itu disebut sebagai klerus atau kaum tertabis. Itu mempunyai tugas untuk mengajarkan, untuk menjaga iman dan moral Kristiani supaya bisa seturut dengan ajaran gereja itu sendiri. Terus kan di selanjutnya tuh di hierarki tuh ada awam. Peranan awam tuh apa sih dalam gereja Katolik? Jadi orang-orang awam itu tugasnya yaitu menjalankan kerasulannya dengan penginjilan dan pengudusan manusia di dunia ini. Oke. Peranan awam dalam gereja Katolik tuh apa? Awam ya, kalau awam itu mereka lebih kepada dipanggil untuk melayani ya, atau membantu peran imam dalam mengabarkan atau merasul ya, lebih ke merasul kepada di masyarakat secara umum ya. Jadi membantu peran imam untuk merasul atau melayani. Oke, baik. Peran kaum awam itu Boleh. apa? Peran kaum awam. Nah, tugasnya adalah tetap tugas pembaptisan kita itu pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil ke segala makhluk. Itu tugas utama kita. Dan juga tentunya sebagai kaum awam punya panggilan khusus, yaitu panggilan yang sesuai dengan dunianya. Lewat pekerjaan, lewat dinamika hidupnya sehari-hari, lewat perjumpaannya dengan orang banyak, maka dia punya panggilan untuk mewartakan kabar sukacita ini kepada atau di dalam hidupnya masing-masing. Tugas dari baptisan yang kita dapatkan. Oke, sekian wawancara dari 3 orang narasumber dan kita sudah mendengar jawaban-jawaban mereka mengenai hierarki dalam gereja Katolik. Ya, mungkin dapat disimpulkan bahwa hierarki dalam gereja Katolik itu memiliki urutan, yaitu yang pertama paus, yang kedua uskup, yang ketiga imam, yang keempat diakon, dan yang kelima awam. Nah, para hierarki seperti paus, uskup, imam, dan diakon ini bertugas untuk mengembalakan dan mewartakan Injil yang datang dari Tuhan. Sementara awam tugasnya untuk melakukan menyampaikan pesan-pesan dari para hierarki kepada keluarga atau masyarakat. Dan itulah yang disebut tugas kerasulan. Nah, itulah yang dilakukan oleh awam. Sekian presentasi proyek dari saya. Sekian dan terima kasih.